Ambisi PSSI membawa timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2030 tak sekadar soal strategi di atas kertas. Ketua Umum Erick Thohir menyoroti satu hal yang menurutnya jadi pembeda, yaitu sikap dan pendekatan pelatih John Herdman yang dinilai luar biasa. Dalam pernyataannya, Erick tak hanya bicara soal kualitas tim, tetapi juga memberi pujian khusus kepada Herdman. Erick menilai sang pelatih membawa energi berbeda ke tubuh timnas Indonesia, bukan hanya disiplin, tetapi juga respek terhadap budaya lokal. Coach John itu serius, tetapi yang saya suka dia menghargai kultur kita. Sampai main bola di pinggir pantai, itu bukan hal kecil, kata Erick. Menurut Erick, sikap seperti itu jadi fondasi penting dalam membangun chemistry tim. Bagi dia, pelatih modern bukan cuma soal taktik, tetapi juga soal kemampuan menyatu dengan lingkungan sepak bola nasional. Erick juga mengisyaratkan masih ada celah yang harus ditambal, terutama di beberapa posisi yang butuh kedalaman lebih. Penguatan skuad disebutnya tetap jadi pekerjaan rumah. Namun sorotan utama tetap kembali ke Herdman. Erick menilai kombinasi kemampuan taktik, adaptasi, dan kedekatan dengan pemain membuat pelatih asal Kanada itu jadi aset penting. Kini, harapan besar digantungkan pada konsistensi. Erick ingin apa yang sudah dibangun tidak berhenti di awal, akan tetapi terus dijaga hingga membawa timnas Indonesia benar-benar bersaing di level dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan update terbaru mengenai proyek naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia. Ia memberikan jawaban mengejutkan bahwa saat ini belum ada nama pemain tambahan yang sedang diproses secara resmi. Kabar penambahan pemain naturalisasi di era pelatih John Herdman ini sempat mencuat di media sosial. Bahkan beberapa nama pemain keturunan sudah menjadi sorotan karena diisukan tengah diproses untuk naturalisasi. Ada pemain seperti Tristan Guyer, Luke Vickery hingga Dean Zendenbergen dikaitkan tengah berproses untuk mengganti paspor. Kabar ini mencuat di media sosial karena timnas Indonesia di bawah kepemimpinan pelatih baru John Herdman ini mulai fokus untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia 2027. Untuk itu, kabar penambahan pemain naturalisasi ini jadi sorotan. Saat ditanya terkait penambahan pemain, Erick Thohir pun bicara belak-belakan bahwa saat ini pihaknya belum memproses pemain baru. Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Menpora tersebut mengaku belum ada rencana. Ini karena PSSI akan berdiskusi terlebih dahulu dengan pelatih timnas Indonesia John Herdman. Keputusan terkait penambahan pemain naturalisasi pastinya ada di tangan juru taktik asal Inggris tersebut. Namun saat ini mantan pelatih timnas Kanada tersebut diyakini belum ingin menambah pemain. Kabar yang cukup mengejutkan datang dari geliat program naturalisasi di tubuh timnas Indonesia. Salah satu pemain yang ramai dibicarakan akan segera dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia, yakni Jairo Riedewald, dikabarkan akan segera menuju ke Indonesia pada akhir bulan Mei 2024 ini. Pemain yang kini membela klub Crystal Palace tersebut diberitakan akan segera menuju ke Indonesia pada akhir Mei ini. Namun masih belum jelas apa keperluan mantan pemain Ajax Amsterdam tersebut ke Indonesia. Akan tetapi, rumor yang paling kencang adalah dirinya diberitakan akan mengurus beberapa berkas naturalisasi di Jakarta, sembari berlibur di Indonesia. Jairo Riedewald mengaku akan melakukan beberapa keperluan di Indonesia, namun dirinya tidak menjelaskan secara lebih rinci apa keperluan tersebut. Rumor dinaturalisasinya Jairo Riedewald tentunya dapat menjadi angin segar bagi timnas Indonesia, khususnya kedalaman di skuad senior. Pemain berusia 27 tahun ini mampu bermain di posisi gelandang tengah, gelandang bertahan, maupun bek tengah. Bahkan dirinya juga bisa bermain sebagai fullback apabila diperlukan. Dengan hadirnya Jairo Riedewald, kemungkinan besar kedalaman skuad lini tengah timnas Indonesia sangat cukup berimbang. AFC resmi merilis tanggal drawing Piala Asia 2027. Drawing Piala Asia 2027 akan dilangsungkan di Riyadh, Arab Saudi pada Sabtu, 9 Mei 2026. Lantas, tergabung di pot berapa timnas Indonesia? Berhubung hanya menempati peringkat 122 dunia, timnas Indonesia ditempatkan di pot 4. Skuad asuhan John Herdman itu tergabung di pot 4 bersama Kirgistan, Lebanon atau Yaman, Korea Utara, Kuwait, dan Singapura.
Berhubung ditempatkan di pot 4, Timnas Indonesia akan menghadapi penghuni pot 1, 2, dan 3. Timnas Indonesia pun berpotensi gabung grup neraka. Timnas Indonesia berpotensi satu grup dengan Jepang, Qatar, dan Bahrain. Opsi lainnya adalah Timnas Indonesia satu grup dengan Iran, Yordania, dan Palestina. Menarik menanti hasil drawing Piala Asia 2027. Sanggupkah Timnas Indonesia lolos dari fase grup seperti Piala Asia 2023? Asisten pelatih Timnas Indonesia Simon Grayson mengaku punya tugas unik dari John Herdman. Ia mengklaim sebagai mata dari langit alias memantau skuad Garuda dari sudut pandang yang berbeda. Peran tersebut membuat Grayson memikul tanggung jawab penting dalam membaca jalannya pertandingan secara menyeluruh. Ex-manajer Sunderland itu mengamati pergerakan tim sendiri dan lawan sebelum memberikan masukan langsung kepada tim pelatih di bangku cadangan. Selain saat laga berlangsung, komunikasi dengan pelatih kepala juga menjadi bagian penting dalam pekerjaannya. Grayson menegaskan momen jeda turun minum dimanfaatkan secara maksimal untuk berdiskusi singkat. Menurutnya, analisis yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kualitas individu pemain lawan. Asisten pelatih 66 tahun itu juga menilai pentingnya memahami kekuatan dan kelemahan tim secara keseluruhan. Ketika ditanya mengenai fokus awal saat menerima pekerjaan di Timnas Indonesia, Grayson menyoroti pentingnya detail dalam memahami filosofi permainan. Ia menyebut pendekatan taktik yang dibawa pelatih kepala menjadi hal yang harus dipelajari secara mendalam. Pria berpaspor Inggris itu mengakui pendekatan taktik tersebut tergolong baru dalam karier kepelatihannya. Proses adaptasi pun menjadi bagian penting untuk memahami sistem yang diterapkan. Tim kepelatihan Timnas Indonesia yang baru sudah mencatat debutnya di FIFA Series pada akhir Maret 2026. Dalam turnamen mini yang digelar di Indonesia itu, Herdman mampu membawa Merah Putih menjadi runner-up. Pesepak bola asal Belanda yang memiliki darah Indonesia Pascal Struijk mulai memberi sinyal akan bergabung dengan Timnas Indonesia. Sebenarnya bukan kali ini saja Pascal Struijk dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Sebelumnya dia sudah sempat disebut akan bergabung dengan skuad Garuda. Bahkan kabarnya pernah mendapatkan tawaran, tapi bek Leeds United ini menolak peluang membela Timnas. Kini Pascal Struijk kembali dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Dia disebut-sebut sudah bersedia berseragam merah putih. Hal ini setidaknya terlihat dari sinyal yang muncul dari unggahan terbaru Struijk di akun media sosialnya. Dari 9 foto yang dibagikan, salah satunya menampilkan lambang Garuda. Unggahan ini langsung memantik publik bahwa sang pemain mulai membuka peluang untuk bergabung. Momen ini terjadi tak lama setelah asisten pelatih Timnas Indonesia Simon Grayson melakukan kunjungan ke markas Leeds United. Namun kehadiran Grayson memunculkan dugaan lain, yaitu ada kaitan dengan pendekatan kepada Struijk. Apalagi komunikasi informal dengan pemain diaspora menjadi bagian penting dalam proyek penguatan Timnas Indonesia. Struijk diketahui memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Meski begitu, ia belum pernah tampil di level senior untuk Belanda. Sepanjang musim ini, Struijk tampil konsisten bersama Leeds United dan bahkan sempat dipercaya mengenakan ban kapten dalam beberapa laga penting. Dengan pengalaman di kompetisi elit seperti Premier League, kehadiran Struijk bisa memperkokoh pertahanan Timnas Indonesia. Ia juga diprediksi akan menjadi tandem ideal bagi Jai Itzes di garis pertahanan dalam berbagai skema permainan. Timnas Indonesia berpotensi mendapatkan suntikan tenaga baru di lini serang. Nama Luke Vickery mencuat sebagai calon pemain naturalisasi yang bisa menambah daya gedor skuad Garuda di tengah sorotan tajam terhadap minimnya ketajaman lini depan. Penyerang muda berusia 20 tahun tersebut menunjukkan perkembangan menjanjikan bersama MacArthur FC. Dengan kombinasi kecepatan, fleksibilitas posisi, serta insting menyerang yang terus berkembang, Vickery digadang-gadang menjadi solusi jangka panjang bagi ambisi besar Indonesia termasuk menuju Piala Dunia 2030. Peluang bergabungnya Vickery semakin terbuka setelah adanya komunikasi langsung dengan pelatih Timnas Indonesia, John Herdman. Sang pemain bahkan mengaku tertarik dengan visi yang dibangun untuk skuad merah putih. Ketertarikan ini bukan sekedar wacana. Vickery menyebut pengalaman bermain di hadapan puluhan ribu supporter Indonesia sebagai sesuatu yang luar biasa dan layak diperjuangkan. Bersama MacArthur FC, Vickery mencatatkan performa yang cukup solid. Dari 19 hingga 21 penampilan musim ini, ia mampu mengoleksi 4 gol dan 1 assist. Catatan tersebut memang belum spektakuler, tetapi cukup menunjukkan potensi besar di usia muda. Selain bermain sebagai striker, Vickery juga mampu beroperasi di sisi sayap.
Fleksibilitas ini menjadi nilai tambah, terutama dalam skema permainan modern yang diterapkan Herdman.